Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Abdul Muhi, ya, penyintas atau seperjuangan dalam mengobati penyakit asam lambung, ya. Mengapa asam lambung itu sulit untuk sembuh? Ya, padahal itu penyakit biasa, kalau di kampung disebut dengan penyakit mah. Makanya kalau dokter itu kan kalau ngomong penyakit dispepsia katanya. Yang namanya dispepsia itu adalah kelainan. Ya, jadi asam lambung kita itu tidak normal. Kenapa sering sakit, makan tidak teratur, ya. Kemudian pola pikir tidak teratur, pola hidup tidak teratur, begadang, merokok dan lain-lain. Pak, saya sering ada pertanyaan, Pak, saya sering sakit di bagian pinggang. Jangankan kalian yang di pinggang, saya kemarin waktu 2 hari ke belakang itu sering mengalami sakit di bagian dada sampai tembus ke belikat tulang belakang. Itu sangat luar biasa sakitnya dan sangat tidak nyaman. Bahkan kalau tidur pun tidak nyenyak, karena kalau geser sedikit saja itu sudah sakitnya luar biasa. Jadi kalau sering merasakan sensasi diantaranya sakit tulang belikat, dada dan lain-lain, itu jangan panik. Itu hanya sebagian daripada sensasi penyakit asam lambung, ya. Kalau saya mensiasatinya itu dengan meminum air panas kemudian istirahat. Istirahat itu jangan sampai istilahnya kita istirahat total, enggak megang HP, enggak baca lihat TV, udah tidur aja. Minum air hangat tidur. Ya. Banyak yang bertanya ke saya kemarin di komentar itu, Pak, saya katanya ada pembengkakan dari ginjal saya. Saya tanya dulu, sebelumnya sudah periksa ke dokter? Katanya belum. Kok kamu diagnosa sendiri? Nggak boleh itu. Ya, jadi jangan mendahului takdir Tuhan. Ya, pokoknya kalau penyakit asam lambung itu kuncinya cuma satu lah. Berpikir positif, udah. Ya, berpikir positif, makan yang teratur, pola pikir, pola hidup, dan pola yang lainnya. Itu jangan sampai ada pemikiran-pemikiran negatif yang membuat kalian menjadi horor gitu kan, killer. Makanya kalau orang punya penyakit anxiety itu kalau ngedengar orang mati itu udah takut aja. Ya, sebetulnya itu teguran dari Allah, ya. Takut yang sama, jarang orang yang takut sama mati itu jarang zaman sekarang. Malah nggak ada, ya. Apalagi kalau udah megang duit banyak, harta banyak, itu mati itu nomor sekian. Ya intinya begitulah. Ya, dari penyakit asam lambung itu kita diajar, kita itu diberi peringatan sama Allah bahwa kita itu harus ingat sama Allah. Kalau saya itu kemarin itu sembuh bukan dari obat dokter, mohon maaf. Ya, saya tidak rekomendasi pakai obat dokter. Separah apapun penyakit lambung kalian, saya tidak rekomendasi obat dari dokter. Yang pertama itu pola hidup aja dari diri kita, pola pikir, pola hidup, pola makan itu dibenerin dulu lah. Ya, baru ngomongin obat gitu kan. Obat ke nomor sekian buat saya. Kemudian banyakin zikrullah, jadi zikir sama Allah. Ya, zikir sama Allah, insya Allah kamu bisa sembuh. Dan pola kamu, ya mulai, alhamdulillah seminggu ini saya tidur paling telat jam 9. Ya, mata enak, semuanya enak. Pikiran tenang, semuanya makan teratur. Kita kalau pengen lebih enak lagi ya puasa. Senin Kemis, puasa Nabi Daud, Yaumul Bid. Itu puasa, obatnya puasa. Lambung itu obatnya puasa. Makanya ada orang penyakit parah itu kena asam lambung, kemudian dia puasa 1 bulan full malah nggak apa-apa, malah sembuh setelah puasa. Ya, iya, intinya dari insting kita. Kalau kita berpikir positif, sembuh, pasti sembuh itu. Pasti, ya. Pasti sembuh. Itu saja motivasi hari ini, nanti saya sambung lagi, ya. Silakan mau bertanya di kolom saya welcome. Ini juga saya selesai ngaji sama anak-anak, ya langsung membuat video. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.